Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falienua. Saya dari Prodi Terpel, Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan tutorial tentang transmisi data. Itu yang pertama, apa itu transmisi data? Transmisi data adalah proses mengirimkan informasi digital dari satu titik ke titik lain melalui berbagai media komunikasi. Ini adalah elemen kunci dalam teknologi jaringan dan komunikasi, memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan sensor untuk bertukar data. Baik, ada aspek-aspek transmisi data, yaitu yang pertama, media transmisi. Media transmisi adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data. Yang pertama yaitu kabel tembaga, seperti kabel twisted pair digunakan dalam Ethernet dan kabel koaksial. Kedua yaitu serat optik, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Itu yang ketiga, nirkabel, menggunakan gelombang radio untuk mengirim data termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Itu yang kedua, ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan dan standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan. Itu yang pertama itu TCP strip IP, protokol dasar untuk Ethernet dan jaringan, internet dan jaringan. Itu yang kedua, HTTP atau HTTPS, digunakan untuk mengakses halaman web. Yang ketiga adalah FTP, digunakan untuk transfer file. Yang keempat adalah SMTP atau IMAP atau POP3, digunakan untuk email. Itu yang ketiga adalah kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi mengukur seberapa cepat data dapat dikirim melalui media transmisi, dinyatakan dalam BTS per second, dalam kurung BPS kilobits per second, KBPS megabits per second, Mbps atau gigabits per second. GBPS, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan termasuk kualitas media, jarak, dan interferensi. Itu yang keempat adalah modulasi. Modulasi adalah teknik untuk mengubah sinyal informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Jenis-jenis modulasi terbaik. Itu yang pertama, AM atau amplitude modulation, mengubah amplitude sinyal. Yang kedua adalah FM atau frekuensi modulasi, mengubah frekuensi sinyal. Yang ketiga adalah QAM atau quadrature amplitude modulation, menggabungkan perubahan amplitude dan phase sinyal. Yang keempat adalah enkapsulasi atau dekapsulasi. Data yang akan dikirimkan dibungkus dengan header dan trail yang berisi informasi kontrol. Proses ini disebut enkapsulasi. Setelah data diterima, header dan trail dihapus untuk mendapatkan informasi asli. Proses ini disebut dekapsulasi. Oke, berikutnya itu kesalahan deteksi dan koreksi. Selama transmisi, data dapat mengalami gangguan atau kesalahan teknik. Kesalahan deteksi dan koreksi digunakan untuk memastikan integritas data, termasuk pertama itu checksum, menghitung nilai numerik berdasarkan data yang dikirim dan membandingkannya dengan nilai yang diterima. Yang kedua adalah CRC atau cicil redundancy check, teknik deteksi kesalahan yang lebih kompleks dan akurat. Yang ketiga adalah ARQ atau automatic repeat request, mengirim ulang data jika terdeteksi kesalahan. Dan yang ketujuh yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan mengacu pada cara perangkat diatur dan dihubungkan. Dalam jaringan, beberapa topologi umum meliputi yaitu bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua, star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti switch atau hub. Berikutnya ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk cincin. Yang keempat adalah mesh, setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lainnya menyediakan redundansi tinggi. Itu yang terakhir adalah jenis transmisi. Itu yang pertama, simplex, data mengalir dalam satu arah saja. Kedua adalah
half duplex, data dapat mengalir dalam dua arah tetapi tidak secara bersamaan. Yang ketiga adalah full duplex, data dapat mengalir dalam dua arah secara bersamaan. Itu berikut tutorial bagaimana cara mengatur transmisi data dasar menggunakan Ethernet dalam jaringan lokal atau LAN. Kita akan mencakup yaitu pertama menghubungkan perangkat menggunakan kabel Ethernet. Yang kedua yaitu mengatur alamat IP statis. Ketiga adalah mengirim dan menerima data antar dua komputer. Baik, berikut adalah menghubungkan perangkat menggunakan kabel Ethernet. Di sini sudah masuk tutorialnya, yaitu pertama persiapkan peralatan. Anda membutuhkan dua komputer, satu atau lebih kabel Ethernet dan opsional sebuah switch atau router. Dan yang kedua itu koneksi fisik. Pertama, langsung hubungkan kedua komputer menggunakan satu kabel Ethernet. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin membutuhkan kabel crossover, tetapi kebanyakan perangkat modern dapat menyesuaikan secara otomatis. Dan yang kedua yaitu dengan switch router, hubungkan setiap komputer ke switch atau router menggunakan kabel Ethernet. Itu selanjutnya itu mengatur IP statis. Alamat IP statis memudahkan pengaturan dan manajemen jaringan kecil. Yaitu pertama, buka pengaturan jaringan, lalu klik kanan pada ikon jaringan di taskbar dan pilih Open Network dan Internet Setting. Kedua itu ubah pengaturan adaptor, klik Change Adaptor Options. Dan klik kanan pada Ethernet dan pilih Properties. Yang ketiga itu set IP statis, pilih Internet Protocol versi 4 TCP plus IPv4 dan klik Properties. Kedua itu pilih use the following IP address dan masukkan IP address misalnya 192.168.1.2 untuk komputer pertama dan 1.92.168.1.3 untuk komputer kedua. Itu yang kedua itu subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Yang ketiga itu default gateway, biarkan kosong atau isi dengan IP router jika menggunakan router. Baik, selanjutnya itu mengirim data dan menerima data. Setelah jaringan diatur, kita bisa menggunakan berbagai metode untuk mengirim dan menerima data. Salah satu cara sederhana adalah menggunakan command prompt atau Windows atau terminal macOS untuk mengirim file menggunakan protokol seperti FTP atau SCP. Berikut adalah contoh menggunakan FTP dan SCP. Menggunakan FTP yaitu yang pertama install FTP server. Install FTP server pada salah satu komputer, misalnya FileZilla atau server untuk Windows atau VSBTP untuk macOS dan atau Linux. Yang kedua itu konfigurasi FTP server, tentukan direktori mana yang akan dibagikan. Yang kedua itu set username dan password untuk mengakses server. Yang ketiga itu akses FTP server dari komputer lain. Itu pertama buka command prompt atau terminal, terus gunakan perintah FTP IP address misalnya FTP 192.168.1.2. Itu yang ketiga masukkan username dan password. Yang keempat yaitu gunakan perintah pet atau file name untuk mengirim file dan get file name untuk menerima file. Itu selanjutnya menggunakan SCP Secure Copy Protocol. Yang pertama itu install OpenSSH pada kedua komputer jika belum terpasang. Kedua itu mengirim file, buka command prompt atau terminal, gunakan perintah SCP file path username remote IP destin action PAC misalnya SCP C.2 strip data.txt user 192.168.13 strip user strip data.txt. Itu yang ketiga menerima file, buka command prompt atau terminal, gunakan perintah SCP itu seperti username remote IP file path destination underscore path misalnya SCP user 192.168.13.2 strip user strip data.txt strip data.txt.
Baik, hanya itu saya dari saya. Saya hanya dapat menjelaskan melalui laptop ya, dikarenakan saya belum pernah juga, jadi cukup sekian dan terima kasih.